Selamat sore Sobat 7, hari ini gue Velita bakal nemenin kalian di Sobat 7 Kepo. Nah, episode kali ini di Sobat 7 Kepo itu kita bakal kedatangan influencer yang kece abis, kece badai. Dan dia juga bakal ngasih rekomendasi outfit kece buat kalian yang mau misalkan pergi bareng mantan, bareng pacar, atau bareng teman-teman. Nah, udah lihat kan tadi cuplikan yang tadi gimana? Masih kurang VP yang tadi, nih gue kasih yang selanjutnya ya. Makan di resto terenak, membaca di sudut paling tenang, menonton pertunjukan musik, telusuri jalanan dari malam hingga pagi. Nah, gimana nih Sobat 7? VT-nya keren banget kan? Jadi tanpa basa-basi lagi, yuk kita langsung panggilin aja bintang tamu episode Sobat 7 Kepo hari ini, Alvin Lapian. Hai Alvin. Hai. Hai. Halo. Boleh Sobat disapa Kepo. dulu Hai. Sobat 7-nya? Hai Sobat 7, apa kabar semuanya? Oke, Alvin lagi di mana nih? Kebetulan lagi di rumah aja ya, nggak kemana-mana, stay at home doang. Puasa nggak, Vin, hari ini? Insya Allah puasa. Sejauh ini sih belum batal ya, gitu. Jadi kita lihat nanti, takutnya ada kendala apa kan nggak tahu. Gitu. Semoga lancar-lancar ya. Sampai 30 hari ke amin. depan. Waduh, amin banget. Amin banget. Nah, Amin. kira-kira lu tuh di bulan Ramadan ini tuh kesibukannya apa sih selain kayak mungkin beribadah atau apa gitu? Ada project-project lain apa gitu nggak sih kesibukan lu di bulan Ramadan ini? Oke, selama bulan Ramadan ini sih sejauh ini sebenarnya lebih ke kuliah itu masih kan. Jadi gue masih sebagai mahasiswa di tengah-tengahnya bulan Ramadan yang kita diharuskan untuk puasa ini gitu. Dan paling kesibukannya juga bikin konten, entah ngelarin kerja sama bareng klien kayak gitu sih sejauh ini. Jadi masih sibuk kuliah sama konten-konten aja ya, Vin ya? Yes, Walaupun betul. Ramadan tetap harus produktif nggak sih? Wah, harus banget. Harus banget, biar puasanya nggak kerasa, iya gak? Bener. Nah itu juga sebenarnya berkonten gue ya. Berkonten itu salah satu cara untuk gue distract dari puasa gue. Jadi daripada gue mikirnya, aduh aus banget, aduh lapar banget, mendingan gue bikin konten. Fokusnya kan jadinya ke sana gitu. Iya bener banget. Gue sih setuju banget sih, biar kayak masa jam 8 pagi udah aduh berapa jam lagi ya buka puasa, kan kayak gitu. Waduh. Gimana tuh gitu kan, kurang. Bener. Terus nih Vin, kan gue udah nge-stalk nih IG Instagram lu. Nah terus lu tuh Waduh, juga di-stalk gue. tergabung sama salah satu manajemen selebgram di Indonesia yang terkenal, yaitu A-Team. Nah, boleh nggak sih diceritain gimana sih lu tuh bisa masuk A-Team tuh awalnya tuh kayak gimana gitu? Oke, sebenarnya awalnya nih lucu. Jadi gue itu sebelum gue di A-Team ya, gue tuh bukan tipe orang yang memang yang suka dengan sosial media. Gue paham juga enggak sebenarnya gitu loh. Dan sebelumnya itu gue memang lebih di TV gitu. Jadi gue nggak terlalu yang into social media banget nih pada saat itu 2016-an lah gitu. Jadi gue di TV gitu kan. Terus di 2018 gue baru ibaratnya selesai kontrak lah gue gitu. Dan akhirnya gue lagi free nih, gue lagi fokus di kuliah banget pada saat itu. Terus out of nowhere gue nggak tahu gimana caranya, pokoknya si Karin DM gue waktu dulu. Dia DM gue untuk ngajakin gue join ke manajemennya dia. Gue udah tahu A-Team sebelumnya.
Jadi gue sebelum dia tawarin tuh gue udah tahu A-Team apa gitu. Cuma gue nggak terlalu tahu dalam-dalamnya itu apa aja sih gitu. Isinya tuh talentnya siapa aja sih, gue nggak terlalu paham gitu. Cuma gue tahu aja A-Team karena Karin. Dan akhirnya Karin ngajak gue, dan sempat gue tanya ke Karin, Rin, kok lo bisa tahu gue tuh dari mana gitu kan? Dan dia jawab, dia tuh ketemu gue itu di explore Instagram. Jadi serandom itu, sengacak itu, gue muncul di explore Instagramnya dia, terus mungkin dia interested untuk ngajak gue join di manajemennya dia, ya udah, it happens kayak gitu. Oh, jadi berawal dari penemuannya Karin di explore Instagram ya, kayak gitu. Iya. Lucu juga ya ceritanya ya. Iya, itu unik sih. Maksudnya kayak itu kan 1:1000 lah ibaratnya ya, untuk kayak kita bisa muncul di explore Instagram orang lain gitu. Dan ya gitu aja, si Karin ketemu gue di explore, ya udah dia DM gue. Oh iya, kece banget dah. Terus itu kira-kira yang pas muncul di explore Karin itu foto lu yang mana sih? Lu pernah nanya gitu nggak sih ke Karin? Oh, gue pernah nanya pertanyaan itu. Lu tuh pertama kali ngeliat gue di explore, dia bilangnya kan ketemu gue di explore gitu ya. Lu lihat foto gue atau video gue yang mana gitu dari Instagram gue, dan dia tuh nunjukin yang cover lagu gue. Waktu itu gue sempat cover di Instagram gue itu lagunya Adele, itu One and Only kalau nggak salah, seinget gue ya gitu. Dan dia ngeliat itu kayak gitu, jadi dia DM gue karena coveran gue. Oke. Nah kalau misalnya sekarang lu masih aktif nyanyi gitu nggak sih kalau sekarang gitu? Oke, kalau sekarang untuk sekarang sih gue lebih fokus dulu ke konten fashion dan lifestyle sih. Kalau untuk nyanyi, sebenarnya gue masih, kalau untuk kayak latihan vokal dan segala macam gue masih. Cuma untuk terjun di industri musiknya ini belum sih gitu. Karena gue sempat kemarin kan baru kelar kontrak juga sama salah satu label. Dan sekarang gue lagi free, jadi gue ya udah deh, gue fokus dulu sama hal yang gue tekunin dulu nih ibaratnya kayak gitu. Oke. Dan tadi kan lu sempat mention juga kan lebih ke intinya ke fashion and lifestyle untuk saat ini. Nah, kenapa sih lu memilih untuk fokus untuk saat ini di bidang tersebut? Oke, kenapa gue pengen ke fashion? Sebenarnya it just happen juga sih. Gue suka sama dunia fashion, gue suka mix and match, dan gue berpikir why not gue bikin salah satu konten yang berhubungan dengan hal yang gue suka. Gue kerjanya juga seneng, dan seru aja sih. Gue ternyata dunia fashion itu tidak sesimpel yang gue kira pada awalnya kayak gitu loh. Ternyata banyak juga nih hal-hal yang menarik dalam dunia fashion yang sedang gue pelajari kayak gitu loh. Gimana caranya lo mix and match outfit itu ternyata nggak cuma kayak oke, gue pengen pakai ini, yaudah deh kelar, simple kayak gitu loh. Nggak juga, ternyata kayak lo mix celana ini sama atasan ini cocok nggak ya kayak gitu loh. Hal-hal yang menarik yang gue temuin juga di dalam dunia fashion kayak gitu. Dan apa ya, mungkin gue jarang melihat, bukan jarang sih, pasti banyak, cuma yang di sekitaran gue itu belum ada nih cowok yang juga into di dunia fashion juga kayak gitu loh, dalam kontennya kayak gitu. Jadi gue juga pengen sebagai salah satunya juga untuk bikin konten tentang fashion gitu sih. Itu berarti lu udah menggeluti dunia fashion ini tuh udah dari baru-baru ini atau kayak udah beberapa tahun yang lalu? Sebenarnya kalau ditanya, kalau untuk menggelutinya ini ya nggak terlalu lama banget lah, paling kayak 1-2 tahun lalu gitu yang gue coba memahami si dunia fashion ini. Cuma kalau kesukaan gue terhadap fashion itu sebenarnya dari kecil itu orang yang memperkenalkan gue dalam dunia fashion itu sebenarnya bokap nyokap gue gitu. Jadi
pada saat gue pertama kali terjun di industri entertainment pas gue dulu umur 8 tahun, mereka juga yang memperkenalkan gue di dunia fashion. Nih kamu pakai ini tuh harus kayak gini, matchingnya tuh pakainya kayak gini. Karena kan dulu namanya anak kecil di dunia entertainment tuh didandanin banget gitu kan. Dan pada saat itu ya udah gue mempelajari fashion yang orang tua gue ajarin ke gue gitu, sampai akhirnya kan fashion terus berkembang ya gitu. Jadi di situ sih gue mulai coba untuk mempelajari lah si fashion ini. Gitu. Oh gitu ceritanya. Nah kira-kira kalau misalkan lu tuh punya role model fashion gitu nggak sih, baik dari Indo atau luar? Kalau ada boleh disebutin siapa tuh kira-kira? Well, role model kalau di Indonesia sebenarnya gini. Kalau untuk referensi dalam gue berpakaian ya, itu sebenarnya gue dapat inspirasinya tuh dari mana-mana aja gitu. Misalkan dari Pinterest, gue search summer outfit atau autumn outfit, bla bla bla. Gue search itu bisa jadi inspirasi gue, foto-foto dari Pinterest itu kayak gitu. Jadi nggak yang kayak terpatok dalam satu orang ini gue suka banget dia, gue contoh gitu, enggak juga. Jadi banyaklah referensinya gitu. Cuma kalau misalkan yang gue suka fashionnya dari fashion blogger atau influencer, kalau di Indonesia nih ada sebenarnya salah satu temen gue juga, shout out JJ Soekarno. Gue tuh dari dulu tuh suka banget sama stylenya dia gitu, dan akhirnya ya gue lihat lah gitu, gue dapet referensi juga banyak dari dia. Kalau di luar ada sebenarnya gue lupa dia itu orang Vietnam atau Filipina gitu ya, namanya David Giesen. Itu gue juga suka tuh outfitnya dia, terus gimana cara dia mix and match warna-warna yang bagus deh kelihatannya kayak gitu. Gue suka banget dia. Gitu. Terus kalau misalnya lu nih ya, kalau misalnya lagi mix and match, itu tuh kayak ada satu hal yang wajib gitu nggak sih? Misalkan gue harus pakai cincin nih, atau harus pakai di kepalanya ada hiasan gitu, atau apa gitu nggak sih? Lu kayak statement khusus gitu, kayak ciri khas lu gitu? Gue suka something yang oversize sih sebenarnya. Kayak misalkan gue tuh suka banget mempadu-padankan misalkan kemeja oversize dan bawahannya juga oversize kayak gitu. Misalkan celana corduroy gitu, celana corduroy yang oversize, terus atasannya gue suka bisa match juga sama kemeja yang oversize juga, atau kayak top yang oversize kayak gitu loh. Jadi mungkin itu fashion statement gue ya. Gue suka hal yang oversize, dan gue tuh paling sering banget dan paling gue suka banget itu adalah celana corduroy itu sih. Gue ngerasa kalau gue pakai itu tuh vintage-nya dapet, kerennya dapet, terus juga comfy-nya juga dapet kayak gitu. Oke. Terus menurut gue juga celana corduroy itu kayak long lasting gitu nggak sih? Itu kan dari zaman dulu kan sampai sekarang tuh kayak masih in juga gitu kan sekarang? Betul banget. Dan gue tuh ini agak fun fact ya. Gue tuh banyak banget celana corduroy gue itu turunan dari bokap gue yang bener-bener dia pakai di tahun 90-an gitu. Terus dan kan size-nya sama-sama gue kan. Ya gue pakai muat, ya udah gue pakai aja beberapa celana-celana corduroy-nya dia. Jadi sering banget di Instagram gue tuh gue pakai sebenarnya itu celana bokap gue, geng. Oh gitu. Terus selain dari celana turunan dari bokap lu tuh, lu suka thrifting juga gitu nggak sih? Kan kayak celana corduroy tuh banyak ya kayak di thrift shop gitu. Itu lu juga suka thrifting gitu nggak sih? Oh, gue suka thrifting. Ada beberapa baju yang gue dapet thrifting juga sih, dan dengan bahan yang bagus, dengan model yang oke, dengan harga yang terjangkau gitu. Jadi gue suka banget sih thrifting, apalagi biasanya tuh yang ngajak tuh selalu entah kalau nggak nyokap gue atau biasanya abang gue yang ngajak thrifting yuk gitu. Terus itu biasanya lu thriftingnya di mana kalau boleh tahu? Biasanya sih gue di Pasar Senen ya. Biasanya gue di situ. Jadi dan gue nemu banyak banget harta karun
harta karun di pasar Senen tuh masih banyak banget. Cuma gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin belakangan ini karena udah terlalu banyak orang yang udah mengenal thrifting, jadinya harganya agak mahal ya sekarang. Oh. Kalau diperhatiin gitu ya. Mm-mm. Gak kayak dulu tuh masih murah-murah banget deh. Seinget gue tuh kayak lo bisa dapet kemeja tuh cuma kayak 10.000, 15.000, 20.000 gitu loh. Mm-mm. Sekarang agak lumayan sudah mulai paham orang-orang, jadi ya agak pricey ya. Iya, dinaikin ya harganya kayaknya. Dinaikin, tapi tetap terjangkau kok. Mm-mm. Oh gitu. Nah, terus Vin, tadi kan lu sempet tuh bilang kalau misalkan lu tuh kayak ciri khasnya tuh kayak celana corduroy. Nah, gue tuh pengen tahu dong, kira-kira nih ya, kalau gue sih kalau misalkan mau pergi, itu tuh gue tuh kayak bingung gitu mau pakai outfit apa. Terus kayak kan udah dibuka lemari, terus kayak gue liatin, ih ini udah pernah dipakai, ini udah pernah dipakai. Terus boleh nggak sih kasih tips and trick gimana sih cara mix and match baju misalkan gue mau pergi gitu. Kayak misalkan gue kasih ini deh, contohnya misalkan gue mau nonton sama temen gue, kira-kira itu tips mix and match outfitnya tuh kayak gimana sih menurut lu gitu. Oke. Misalkan contoh kasusnya lo lagi mau jalan sama temen lo mau nonton ya? Iya. Oke. Kalau gue pribadi sebenarnya gue bakal pakai apa yang membuat gue nyaman. Itu yang pertama. Karena percuma banget kalau misalkan lo udah pakai misalkan, wih gila keren banget sweater gue atau celana gue, sepatu gue. Tapi sebenarnya lo nggak nyaman pakainya. Lo nggak pede dan itu bakal kelihatan banget dan bakal kelihatan gak bagus. Itu yang pertama. Jadi yang penting adalah ketika lo pengen mix and match lo harus nyaman, comfortable dulu sama apa yang lo pakai, dan dari situ lo bisa confidence gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pemilihan warna. Pemilihan warna itu penting banget. Entah lo pengen something yang cheerful, lo bisa pakai warna-warna yang agak stands out gitu ya. Atau gue pengen warna-warna earth tone deh kayaknya, kayak gitu loh. Jadi nggak bisa kita main nabrak-nabrakin warna gitu. Jadi kita harus pinter-pinter nih pilih warna. Yang ketiga, sebenarnya ini statement ketiga ini hampir mirip sama yang pertama. Yang penting nyaman, karena pertama lo pengen nonton nih di studio itu kan dingin. Usahain pakai outfit yang juga warm gitu, kayak misalkan sweater kayak gini yang gue pakai gitu, terus di dalamnya dipakein kayak kemejanya buat kerahnya doang kayak gitu, terus pakai jeans atau chino gitu ya, itu juga aman banget sih gitu. Jadi kayak tetap kelihatannya tuh effortless tapi tetap stylish gitu dan nyaman gitu sih. Oh gitu. Oke, thank you banget Vin tipsnya. Nanti kalau misalkan gue pergi, nanti gue tag lu di Instagram. Siap. Aman aja. Nanti gue kayak, thank you Alvin tipsnya. Iya dong, ntar gue repost. Terus nih, kan tadi sempat lu juga bilang kalau misalkan orang tua lu itu berperan penting nih dalam dunia fashion lu. Tadi lu juga pernah bilang, lu pernah masuk ke dunia modeling gak sih waktu kecil? Nah, itu tuh lu kayak mau sekarang itu lu mau ini gak sih kayak mau dilanjutin, diseriusin gitu tentang dunia modeling itu gak sih? Oke. Kalau untuk sekarang sebenarnya bakal berkesinambungan sih dunia modeling dengan dunia content creator ini gitu ya. Jadi kalau misalkan dibilang gue fokus ke dunia modeling banget gak juga. Cuma itu bakal tetap berkesinambungan yang gue bilang. Gue bakal tetap kerja sama klien untuk photoshoot, katalog mungkin atau apa gitu. Jadi tetap ada aja kayak gitu. Tapi memang dulu tuh gue sempat juga terjun di dunia modeling gitu. Itu sebelum gue masuk ke dunia acting, industri musik gitu. Dulu awalnya banget tuh gue di industri modeling kayak gitu. Jadi kayak ya udah pokoknya ini semua pekerjaan lu sekarang tuh berkesinambungan gak sih sama si modeling ini, ya kan?
Yes, betul. Oh gitu. Terus kan tadi juga lu bilang juga kalau misalkan sekarang lu lagi sibuk berkonten Ria di media sosial. Nah, terus gue pengen tahu nih kira-kira nih, Iya. lu kalau misalkan konten itu tuh suka ada hate comment atau hate speech gitu nggak sih? Terus kayak gimana lu cara menanggapi di si hate commentnya itu? Iya. Kalau hate comment tuh pasti ada aja gitu ya. Pasti ada aja. Ada yang nggak suka, ada yang mungkin ngatain. Kayak misalkan gue sempet nih kemarin gue bikin konten zodiac outfit gitu ya. Itu ada pro dan kontranya pasti dalam lo terjun di industri ini, di industri entertainment. Bisa dibilang lo juga harus siap menerima resiko bahwa lo bakal menjadi sorotan, lo bakal menjadi orang tuh nggak bakal semuanya pro ke lo, bakal ada orang yang nggak pro juga ke lo, bakal kontra juga sama lo gitu. Jadi lo harus siap itu. Dan pasti ada aja. Dan gimana gue cara gue untuk ngehandle-nya, sebenarnya gue lebih berpikir bahwa mereka itu para orang-orang, para netizen yang nge-hate di komen gitu ya, itu mungkin mereka itu butuh mereka tuh buang waktu mereka untuk nontonin video lo, konten lo. Sebenarnya mereka itu fans, mereka tuh suka, cuman nggak tahu kenapa mereka yang nyampeinnya dengan cara seperti itu ya udah gitu. Tapi gue selalu berpikir bahwa semua tindakan itu pasti ada yang suka, ada yang enggak, ada yang dukung, ada yang enggak, ada yang pro, ada yang kontra gitu. Jadi gue nggak terlalu mikirin banget sih sama kata-kata orang yang trying to pull you down. Tapi gue juga sering banget sih bacain dari teman-teman netizen yang komen. Mereka banyak yang kayak ngasih saran, ngasih rekomendasi, atau mungkin kayak, Kak, mungkin sebaiknya kakak jangan bikin video kayak gini deh, coba deh Kak bikin video kayak gini pasti lebih menarik. Jadi kata-kata memotivasi itu sih yang gue sering baca dan gue suka banget untuk gue baca gitu. Daripada komen-komentar yang negatif, ya udahlah biarin kayak gitu. Pertanyaan terakhir nih ya, menurut lu fashion itu kalau misalkan kita mau berpenampilan itu tuh harus yang branded, harus yang mahal gitu nggak sih? Menurut lu setuju nggak sama pernyataan kayak gitu? Oke. Setuju atau enggak? Jujur gue nggak setuju. Gitu ya. Karena mau semahal apapun barang yang lo pakai, kalau misalkan yang pertama yang gue sempat bilang tadi, kalau misalkan lo nggak nyaman pakainya, itu bakal kelihatan nggak oke juga gitu. Yang kedua, apakah ketika lo beli barang mahal, biasanya itu gue selalu melihat sisi, walaupun dari sisi fashionnya juga, tapi gue suka melihat sisi dari apakah ini useful atau enggak gitu loh. Misalkan gue beli tas, tasnya itu cuma masuk tasnya oke lah modelnya, let's say oke gitu. Terus cuma masuk dompet gue, handphone gue nggak masuk. Misalkan gue mau naro AirPods nggak masuk gitu. Jadi kayak agak kurang useful kan. Jadi gue selalu melihat fungsi dari si barang itunya juga gitu. Apakah ini berfungsi fungsinya banyak, apa cuma kayak gue gaya-gayaan doang kayak gitu loh. Dan biasanya yang kecil-kecil, barang-barang kayak misalkan tasnya yang kecil gitu, itu biasanya mahal. Gue nemuin di mana-mana biasanya kayak gitu. Jadi barang branded atau barang mahal, it doesn't mean kalau itu adalah barang yang bagus setiap lo pakai gitu. Gak juga, tergantung dari lo nya lagi. Apakah lo nyaman pakainya, apakah itu fungsinya ada, apakah sisi dari artnya juga ada kayak gitu loh. Jadi gue nggak setuju kalau misalkan dibilang barang branded itu pasti bagus, pasti keren dipakainya juga. Bener, sama gue juga setuju. Kayak gimana kita gimana kita berpakaian aja nggak sih, penyampaiannya aja tergantung kitanya ya nggak sih? Yes, betul. Karena zaman sekarang banyak kok kayak baju-baju atau kayak kemeja yang let's say 100.000, 200.000, tapi kalau misalkan
kita pakainya oke gitu ya gak masalah gitu kan. Keren-keren aja Iya, benar-benar. gitu. Oke, Vin. Sampailah kita di penghujung acara nih. Makasih banget ya, Vin. Udah Thank you menyempatkan waktunya untuk hadir di Sobat 7 Kepo. Jangan lupa ya nanti nonton videonya kalau udah up di YouTube. Wih, siap. Makasih ya, Vin. Semangat puasanya. Thank you so much, Sobat Kepo. Bye-bye. Bye-bye, Alvin. Bye. Thank you Sobat 7 yang udah nontonin Sobat 7 Kepo hari ini. Jangan lupa ya nontonin episode-episode lain dari Sobat 7 Kepo. Karena kita bakal ngundang narasumber-narasumber yang informatif, entertaining, dan pokoknya yang seru-seru juga deh. Pokoknya tungguin aja di episode-episode selanjutnya di Sobat 7 Kepo. Bye!